Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Sesnot. Pada video ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi sekitar beberapa jam yang lalu. Sebuah gempa terjadi di Bengkulu. Ini kelihatan gempanya dan ini memberikan dampak goncangannya dari model shaking. Model earthquake shaking atau shake map dari kejadian gempa 5,0. Kalau kita merujuk ke BMKG, kedalamannya sekitar 10 km. Gempa terjadi pukul 4 lebih 10 menit 43 detik waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita lihat di sini goncangannya dirasakan di Bengkulu dengan MMI 3, kemudian MMI 2 di Seluma dan MMI 2 juga di Kapahyang. Posisi gempanya di laut sekitar 57 km arah barat daya Seluma. Hal yang sama juga kalau saya coba masuk ke webnya GFZ, dia memberikan magnitudo 5,0, namun sedikit berbeda pada kedalaman. Di sini kedalaman relatif dalam, itu sekitar 50 km. Tapi posisinya lebih kurang sama di dekat Bengkulu, di dekat Seluma. Nah, kalau saya coba masuk ke webnya USGS, ini memberikan informasi gempa. Kalau sini magnitudonya 4,9, kedalamannya sekitar 41,9 km. Ini coba saya zoom. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa gempa terjadi pukul 4 lebih 10 menit, 44 detik, magnitudo 4,9, kemudian kedalamannya 41,9. Nah, memang kalau ada yang bertanya kenapa ini beda-beda seperti ini, ya ini wajar ya. Jadi sebuah pengamatan kegempaan dari sudut pandang seismologi itu memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan, tetapi setidaknya kita memahami posisi dan kedalaman sumber gempa, juga kekuatan dari gempa itu sendiri. Dan tentunya kalau saat proses inversi ini sedikit teknis, tentu ada beberapa model awal yang diberikan, dan model awal ini akan mempengaruhi beberapa parameter yang ada dalam gempa bumi. Tapi itu bukan menjadi masalah yang krusial, karena biasanya itu diupdate seiring dengan bertambahnya data yang masuk ke sistem processing data. Nah, saya tidak membahas tentang itu. Kita coba lihat beberapa gempa yang pernah terjadi di Bengkulu, karena dalam beberapa hari belakangan ini banyak sekali gempa yang terjadi di Bengkulu menurut saya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini dalam 7 hari terakhir, kita lihat di sini 7 hari terakhir, ini gempa yang terjadi tadi pagi. Kalau saya coba lihat ini gempa yang terjadi tadi pagi pukul 4. Kemudian coba kita cari sedikit ke arah selatan, ini gempa yang terjadi pada 17 Februari. Ya, ini kedalamannya 10 kilo di dekat Pulau Enggano, dan ini gempa yang terjadi di Lampung sekitar 4,9 magnitudonya, kedalamannya 34 km. Nah, seolah-olah ini memberikan 3 kejadian gempa dengan bidang yang berbeda, tetapi satu sistem kelihatannya, satu sistem, yaitu akibat adanya dorongan dari bagian subduksi di barat Sumatera antara Indo-Australia dan Eurasia, dan ada beberapa bidang yang mengalami pelepasan energi. Kalau coba kita lihat dalam 1 bulan terakhir, nah ini kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, ini yang gempa yang terjadi tadi pagi, tanggal 22 Februari 2022 pukul 4 pagi, dan ini membentuk sebuah klaster kalau menurut saya. Ini satu klaster yang dekat dengan Bengkulu, dekat dengan Seluma, kemudian ini dekat dengan Enggano. Beberapa gempa pernah terjadi di situ, dan yang paling besar, ini paling besar sekitar 6,2 pada tanggal 10 Februari 2021. Kedalamannya 10 kilo, kemudian diikuti oleh beberapa gempa susulan, dan berikutnya adalah di sini, di dekat pesisir barat Lampung. Dan ini yang paling besar adalah 5,2, yang paling besarnya, dan kedalamannya sekitar
Kalau saya lihat di sini, kedalamannya sekitar 31 km. Jadi seolah-olah ada 3 klaster dari kejadian gempa di Bengkulu, di lepas pantainya Bengkulu ini klaster 1 kalau saya bisa sebutkan, dan ini klaster 2, dan ini klaster 3. Kalau kita lihat dari focal mechanism kejadian gempa ini, saya coba masuk ke webnya Ignatius, maka kita akan menemukan sebuah profil mekanisme yang hampir sama sebenarnya dengan beberapa gempa yang lain, yaitu dia sesar naik. Nah, ini yang menandakan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas tektonik di zona subduksi yang mengakibatkan adanya profil dari sesar naik karena dorongan yang diberikan oleh lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Dan kita lihat inilah batas dari bidang kontak antara dua lempeng tersebut, dan ini yang subduksi bagian lempeng dari Eurasia, sehingga ada beberapa bagian yang mengalami peningkatan tingkat tekanan, dan bagian yang lemah itu akan memberikan sebuah rilis energi karena tekanan yang diberikan terlalu berlebih, dan dia akan rilis dalam bentuk energi yang kita rasakan sebagai energi gempa. Nah, ini yang sering terjadi di Sumatera. Kalau kita lihat di utara memang ada beberapa gempa yang terjadi di situ. Ini yang di Padang Sidempuan, kalau ini yang di Semulu, kalau kita lihat di sini tanggal 4 Februari, ya. Kalau ini di dekat Sumatera Barat, ini tanggal 10 Februari. Nah, ini memang sering sekali terjadi di lepas pantainya Sumatera, dan itu sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas di zona subduksi. Saya pikir itu yang bisa saya buat beberapa catatan dari kejadian gempa tanggal 22 Februari pukul 4:04 yang terjadi di Bengkulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.